Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Judul perenungan kita hari ini adalah merangkul kesulitan, merengkuh bahagia dalam keluarga. Ini secara umum berarti kita bersedia berjalan beriring dengan kesulitan hidup dan tak melarikan diri darinya, tetapi menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan hidup untuk bertumbuh semakin dewasa, serta sebagai kesempatan untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Setiap kita rindu keluarga yang bahagia, akan tetapi dalam realitanya, hari ini satu masalah selesai, besok, lusa, atau kapan waktu di depan, kesulitan datang dalam bentuk yang lain. Inilah bukti bahwa dunia kita memang sudah jatuh di dalam dosa. Namun demikian, bukan berarti kita tidak bisa merengkuh bahagia bersama dengan keluarga kita. Inilah yang dikatakan Paulus dalam ayat 6 tadi. Ya, realitanya kita hidup di dunia dengan berbagai-bagai pencobaan. Tetapi sebelumnya juga ia berkata, bergembiralah karena hal itu. Apa maksud Paulus dengan perkataan karena hal itu? Yang dimaksud Paulus adalah pengharapan dan iman. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Pengharapan karena kita menerima sesuatu yang bernilai kekal yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan karena iman, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Karena alasan inilah kita boleh bergembira, kita beroleh sukacita tanpa mengesampingkan masalah, tanpa melarikan diri dari masalah. Hal yang kedua, bagaimana merangkul kesulitan dan merengkuh bahagia di dalam keluarga? Di dalam ayat yang ke-7, yakni dengan menyadari bahwa maksud dari masalah, maksud dari kesulitan, penderitaan, dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tiada lain adalah untuk memurnikan kita. Kita ditempa untuk bertumbuh semakin dewasa, menjadi sarana bagi suami istri untuk bertumbuh dalam kasih satu sama lain, bagi seisi keluarga untuk mempraktekkan cinta kasih, dan pada akhirnya hasilnya adalah membawa kesukacitaan, membawa kegembiraan. Pada akhirnya semua proses kita melewati permasalahan, kesulitan, dan penderitaan hidup. Hasilnya adalah puji-pujian, sukacita, kemuliaan, dan kehormatan yang dinyatakan pada hari kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebuah pelajaran dari proses pemurnian perak. Perak dimurnikan dengan cara ditaruh di dalam api pemurnian dan kemudian ditempa. Proses ini berkali-kali. Meletakkan di dalam api, menempanya demikian berulang-ulang. Kapankah tukang perak berhenti melakukan proses ini? Yaitu tatkala perak itu sendiri mencerminkan wajah tukang perak di dalam perak yang dimurnikan itu. Melalui perenungan ini kita memiliki sudut pandang masalah tidak boleh merebut sukacita, tetapi kita merangkul kesulitan dengan bersandar pada pengharapan dan dalam kekuatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita merengkuh kebahagiaan. Karena kita tahu di dalam proses menghadapi masalah kita dimurnikan, memberikan hasil yang mendatangkan sukacita. Kiranya kita dikuatkan menghadapi masalah dan kita tidak menunggu situasi sempurna untuk kita merayakan kehidupan sukacita dan bahagia di dalam keluarga. Tetapi seiring berjalan bahkan melewati penderitaan dan kesulitan, kita bisa dimampukan untuk merengkuh dan merayakan kehidupan keluarga di dalam sukacita dan kebahagiaan yang datang dari pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus meneguhkan perjalanan Bapak Ibu keluarga dan kita sekaliannya di hari ini. Amin.